Jakarta. Jakarta itu ibu kota. Kalau ibu kita, ibu-ibu. Jakarta kota metropolitan. Jadi anak-anaknya tuh banyak yang gaul, yang pagi yang doyan ngocepin ember tuh. Kalau gue enggak, gue anaknya kuper, kurang lemper. Enggak, kurang pergaulan. Jadi waktu kecil tuh gue pemalu banget. Putri malu gue sentuh, gue yang kuncup. Iya. Di sekolah temen gue paling semut-semut kecil, burung-burung, penjaga sekolah, yang burungnya kecil kayak semut-semut, burung peliharaannya. Kalau teman-teman gue main bola, gue cuma ngeliatin doang dari jendela gitu, pengen ikutan tapi malu mau ngomong gitu. Temen gue nanya, Ndra mau ikutan nggak? Mau ikutan nggak? Nggak mau. Ya udah, dia pergi. Pas dia pergi gue baru nyesel. Aduh, kalau tahu gitu gue bilang aja ya kalau gue emang nggak mau ikutan. Gue malu, gue pemalu tapi bandel gitu. Suka cari perhatian, suka bolos. Kalau Rahmat kan lempar tas, manjat pagar tuh. Kalau gue enggak, gue manjat pagar, lempar tas. Sama aja. Tapi pernah gue manjat pagar, lompat sampai sekolah nggak taunya. Gue dari luar itu. Salah masuk. Kalau orang Jakarta kan gaul-gaul ya, tapi kadang-kadang tangga gue tuh gaul norak gitu, pakai baju, pakai topi, tapi nggak pakai celana. Kadang pakai celana, pakai baju, tapi pas jalan dilepas. Mau berenang. Nongkrongnya paling di tokonya penyanyi dangdut tuh, Sepel Jamil tuh nongkrong. Iya. Mereka menyebut diri mereka itu Agatha, Jakarta. Tiru sama, ini tuh adanya Jakarta doang, gak ditiru sama yang lain gitu. Misalnya ntar ada Agading, anak gaul Pantai Gading. Pergaulan Jakarta tuh bebas banget. Jadi banyak yang hamil di luar nikah. Di daerah rumah gue banyak yang hamil di luar nikah. Saking banyaknya nih jadi biasa gitu. Jadi nggak heran lagi. Yang bikin heran itu kalau misalnya hamil di luar perut. Janinnya di luar. Di Jakarta yang ngeselin itu di jalanan. Karena banyak ibu-ibu yang bawa motor semaunya sendiri tuh. Nih, kayak gini nih. Tuh. Ya kan? Semaunya sendiri kan? Ada jalanan, dia jalan di rumput. Aneh banget itu. Gue pernah ngeliat itu ibu-ibu bawa motor habis dari pasar kayaknya tuh. Depan belanjaan sayur, belakang ayam, palanya kandang ayam. Iya. Semaunya sendiri tuh, spakbornya ada tulisan. Biarpun ibu-ibu, tapi kami bukan anak-anak. Gitu. Spionnya cuma satu, yang tengah doang. Apaan? Udah gitu ngeselin, jalannya di tengah, pelan gitu. Kalau misalnya ada tronton depan, di belakangnya gitu, di klakson dia kaget. Kaget tapi nggak mau minggir, aneh banget ya. Kaget. Apalagi kalau pas belok kadang nggak nyalain sen. Pas nyalain sen orang. Iya. Sen ke kiri, beloknya ke kanan. Sen ke kanan, beloknya ke bawah, nyusruk. Kadang-kadang ini yang kayak gini nih, ibu-ibu kayak gini pengen gue tabrak aja gitu. Buak.
belanjaannya gue ambil, motornya gue colong, Twitternya gue bajak. Jalanan Jakarta suka macet. Pengendara motor kan kalau lagi macet, samping ada mobil, kadang-kadang suka ngacak. Tapi lu apa? Mukanya mirip sama gue. Jadi gue bingung nih, aduh, yang gue yang mana ya? Ada yang bilang katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu jari. Enggak, ibu tiri. Makanya banyak pendatang yang ke Jakarta tuh mereka nggak sukses. Kayak waktu itu gue pernah ngeliat ada tukang cobek, tau kan, tukang ulekan tuh, yang biasa buat ngulek cabai, kalau nggak buat main Beyblade tuh, iya kan? Waktu itu gue ngeliat mas-mas yang jualan mas-mas gitu. Kan cobek kan berat ya, satu cobek itu sekitar 2 kilo. Waktu itu ada 10 cobek dipikul, 10 kali 2 itu 20 kilo. Ini berat banget. Apalagi kalau misalnya rumah dia jauh gitu. Misalnya dia jualan di Jakarta, tapi rumahnya di Magelang. Ke Jakarta jalan kaki. Sampai dari Magelang tingginya 180 sampai Jakarta tinggal syukuran obat. Juga perjuangan kayak gitu juga belum tentu ada hasilnya gitu. Kadang-kadang nggak ada yang beli, ya kan? Gue tanya, Mas, ini kalau nggak ada yang beli gimana nih cobeknya? Ya, terpaksa Mas, saya makan sendiri. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Kartini. William Shakespeare pernah bilang, apalah arti sebuah nama? Setangkai mawar, kalau namanya diganti, itu tetap setangkai mawar. Gue gak setuju. Kenapa? Karena nama itu bisa mengidentifikasikan sesuatu atau seseorang. Kayak gue, nama gue Indra. Simple. Kalau misalnya nama itu gak penting, gimana kalau ada orang ngasih nama anaknya yang bikin bingung gitu? Misalnya namanya saya. Namanya siapa, Mas? Saya. Iya, Mas, namanya siapa? Saya. Iya, Mas, namanya siapa? Disiram air panas. Atau kalau misalnya di restoran gitu kan, pesanan untuk Bapak Budi, pesanan untuk Bapak saya, untuk Bapak saya. Perasaan Bapak saya sendiri. Itu baru nama orang. Gimana kalau ada nama benda nih, kalau misalnya nggak penting, nama benda diganti. Misalnya sepatu, diganti sama piu. Kita adalah sepasang piu. Aneh dan Indra itu identik. Satu, tapi dua. Jadi kalau misalnya gue aneh, itu gue bener. Tapi kalau misalnya gue bener, gue disangka aneh. Ya kan? Gue aneh, disangka bener. Gue bener, disangka aneh. Aneh bener nih. Ya kan? Karena dari kecil ya, gue udah di orang-orang anggap gue tuh emang aneh. Padahal mereka cuma tahu gue dari sisi luarnya aja. Mereka nggak mengupas esensi-esensi gue di dalamnya. Karena sesungguhnya gue ini adalah seorang pekerja keras. Dan dari kecil gue selalu dibilang, Indra, lu mah gak ada bakal sukses. Tapi gue membuktikannya, gue bisa berdiri di sini. Orang-orang gak nyangka gue bisa berdiri di sini. Nyangkanya gue berdiri di sini. Dulu waktu SMA, gue pengen jadi sutradara. Karena gue ngelihat film-film Indonesia tuh biasa banget. Ceritanya gampang ketebak. Jadi gue pengen bikin film yang gak ketebak. Film apa? Ya kan gak bisa nebak loh semua. Tapi setelah gue nonton video YouTube Suci 3 waktu itu yang zamannya Babe Cabita, Viko, Bundan Winarno. Bundan mah yang kuliner ya, yang makan. Kompor gas. Gue pengen jadi komik, berkat itu gue pengen jadi komik.
Tapi jadi komik itu ternyata nggak mudah, nggak semudah membalikan telapak tangan cacing. Cacing kan nggak punya tangan ya. Kasihan cacing nggak bisa jadi kiper. Iya. Jadi komik itu ternyata susah. Gue waktu pertama kali stand up itu nggak lucu. Jadi gue stand up kan, naik ke atas panggung, gue ngomong, lidah gue kaku, mulut, wah nggak bisa ngomong lah segala macem. Jadi pertama kali gue stand up materi gue gini, nama gue Indra, gue kesini naik motor, terima kasih. Harusnya nggak lucu. Nama gue Indra, gue kesini naik motor, terima kasih, gue turun. Iya, kejadiannya persis kayak malam ini nih, nggak ada yang ketawa. Tapi apakah gue menyerah? Enggak, gue tetap kerja keras. Karena gue punya teman, dia pekerja keras. Dia suka jual ayam keliling, jual depan SD nggak laku, jual di pasar nggak laku, jual di komplek nggak laku. Apakah dia menyerah? Enggak. Lihat sekarang, ayamnya jadi gede. Tapi gue berhasil dari nggak lucu selama 2 tahun, akhirnya gue bisa berdiri di sini, menyingkirkan berapa ribuan, kalau berapa lapis ratusan. Terima kasih. Buat yang belum kenal, nama gue Indra. Malam ini gue ngelawan Bari anak motor. Jadi dia kemana-mana tuh tanda tangan. Bari punya motor tua, giginya tinggal 2. Ini motor tua, saking tuanya nih mungkin suka ngasih nasehat. Gue juga anak motor, tapi gue kesel sama pengguna motor yang suka ngelanggar peraturan. Ada peraturannya tuh kan tuh harus pakai helm, tapi masih banyak juga yang ngelanggar. Kalau gue jadi pemerintah, peraturannya gue nanti jadi gini nih, boleh naik motor tapi harus pakai helm. Jika tidak, maka seluruh keluarga kamu akan mati. Sebarkan pesan ini ke 10 temanmu ya. Soalnya gue pernah naik motor, depan gue ada orang naik motor juga, tapi dia nggak pakai helm. Dia pakai topi, ngebut-ngebut gitu kan, ketip angin topinya jatuh. Dalam hati gue, wah topi nih, lumayan nih. Gue serok pakai kaki. Masih ada palanya. Gue sering sekamar sama Bari. Jadi gue sering begadang, Bari tidur duluan. Kalau pas Bari tidur tuh, dia nggak tahu aja tuh kalau celananya sering gue cobain. Buat yang belum tahu, umurnya Bari itu 22, juga sayang ayah. Iya. Umurnya Bari 22, umur gue 24, tapi mukanya tuaan Bari. Ini gue curiga, jangan-jangan dia kelamaan di jalan, mukanya kena debu tuh. Iya, jadi nggak cukup cuma buat cuci muka doang, tuh mukanya harusnya dicuci steam. Terima kasih.